Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Oktarina, kelas Bimbingan Konseling Pendidikan Islam 4A dengan NIM 1915019. Saya dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq. Dalam video ini saya memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku yang diampu oleh Ibu Miska Zulfa, SPDI MA. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang asesmen perilaku. Asesmen perilaku ini merupakan alat dalam modifikasi perilaku yang digunakan untuk mengukur perilaku individu apakah perilaku itu meningkat atau berkurang. Menurut Robert M. Smith 2002, asesmen perilaku adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar menyusun suatu rencana pembelajaran. Kemudian menurut Leeds tahun 2003, asesmen perilaku merupakan proses pengumpulan informasi untuk mendapatkan profil psikologis anak yang meliputi gejala dan intensitasnya, kendala-kendala yang dialami, kelebihan dan kelemahannya, serta peran penting yang dibutuhkan anak. Kemudian, tujuan asesmen perilaku. Secara khusus Martin dan Peer tahun 2003 mengemukakan bahwa asesmen perilaku meliputi proses pengumpulan dan analisis terhadap data atau informasi untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi perilaku target, yaitu perilaku yang menjadi sasaran. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi penyebab-penyebab munculnya perilaku tertentu. Yang ketiga, menentukan metode intervensi yang dilakukan. Yang keempat, mengevaluasi hasil treatment. Kemudian ada menurut Sumardi dan Sunaryo tahun 2006 ada beberapa tujuan dari asesmen perilaku sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh data relevan, objektif, akurat, dan komprehensif tentang kondisi anak saat ini. Kemudian yang kedua, mengetahui profil anak secara utuh, terutama permasalahan dan hambatan belajar yang dihadapi, potensi yang dimiliki, kebutuhan-kebutuhan khususnya, serta daya dukung lingkungan yang dibutuhkan anak. Kemudian yang ketiga, menentukan layanan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dan memonitor kemampuannya. Kemudian, metode pelaksanaan asesmen perilaku. Ada dua jenis asesmen menurut para ahli, yaitu asesmen formal dan asesmen informal, yang dimana asesmen formal ini merupakan asesmen baku, yaitu asesmen yang menggunakan instrumen baku atau standar. Kemudian asesmen informal yaitu asesmen tidak baku, yang dimana asesmen dibuat atau dikembangkan oleh guru sesuai perkembangan atau kurikulum yang berkaitan dan sesuai dengan kemampuan belajar anak. Kemudian, pengembangan kemampuan anak tersebut dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Ada 10 macam metode pengembangan, yaitu metode bercerita, metode bercakap-cakap, metode tanya jawab, metode pemberian tugas, metode kariwisata, metode demonstrasi, metode sosiodharma, metode bermain peran, metode eksperimen, serta metode proyek. Kemudian, ada beberapa metode asesmen. Yang pertama, observasi dan wawancara, yaitu menangkap pesan verbal klien atau gestur dan ekspresi wajah. Kemudian yang kedua, live atau self record, mengetahui motif yang disembunyikan, penyangkalan, hambatan dan kesulitan klien. Kemudian yang ketiga, home visit, yaitu tes psikologis proyektif atau non proyektif. Kemudian kesimpulan dari asesmen perilaku ini, asesmen yaitu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data seorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seorang saat itu,
sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Perilaku adalah kepribadian seseorang yang tampak dalam perbuatan dan interaksi terhadap orang lain dalam lingkungan sekitarnya. Asesmen perilaku merupakan alat dalam modifikasi perilaku yang digunakan untuk mengukur perilaku individu, apakah perilaku itu meningkat atau berkurang. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan